Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas komunikasi menjadi titik penting dalam suatu organisasi. Komunikasi menjadi titik yang penting karena segala proses perencanaan dan perorganisasian tidak akan dapat dijalankan dengan baik tanpa komunikasi yang baik. Pada hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dengan maksud memperoleh pengertian persepsi yang sama. Efektivitas komunikasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan. Mulai dari instruksi kerja, peraturan kerja, pengumuman, surat edaran, apel, meeting, dan lain-lain itu pasti membutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi sebagai pergerak fungsi-fungsi manajemen, karena tujuan perusahaan mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. Di dalam perusahaan, objek komunikasi adalah seluruh fungsi manajemen yang meliputi POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Atau dalam bahasa lain sering disebut fungsi PDCA, plan, DC, check, dan action. Sedang subjek komunikasi adalah seluruh komponen yang ada dalam perusahaan, mulai dari top manajemen sampai dengan karyawan. Terdapat beragam media komunikasi dalam perusahaan, mulai dari struktur organisasi, job deskripsi, instruksi-instruksi kerja, peraturan-peraturan kerja, pengumuman, surat edaran, apel pagi dan sore, rapat-rapat, dan notulen. Komunikasi tidak hanya berupa kata-kata atau verbal, tapi juga yang non-verbal seperti ekspresi wajah, intonasi, dan pemilihan kata atau kalimat. Komunikasi sebenarnya adalah penyampaian pesan. Dalam kondisi normal, persepsi dan bahasa antara penerima dan pengirim pesan adalah sama. Pesan tersebut akan mendapat tanggapan yang wajar dan seharusnya. Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa dalam proses penyampaian pesan tersebut ternyata melalui beberapa tahap sebelum pesan yang disampaikan oleh pengirim tersebut direspon oleh penerima. Penyampaian pesan dalam berkomunikasi melalui beberapa tahap. Tahap pertama setelah pesan dikirim adalah penyandian. Dalam penyandian ini diperlukan konvensi atau kesepakatan bersama tentang bentuk atau suara tertentu yang dipakai. Tahap berikutnya adalah pesan tersebut akan melewati saluran komunikasi. Saluran ini yang memengaruhi penyampaian pesan. Lewat saluranlah suatu pesan bisa lebih jelas atau lebih keras, atau malah sebaliknya justru menjadi lebih lemah atau lebih pelan. Tahap berikutnya adalah tahap pengartian sandi yang telah dikirimkan melewati saluran itu. Tahap ini juga penting sebab bila dalam tahap ini terjadi kesalahan dalam pengertian, bisa dibayangkan pesan yang sampai kepada penerima pesan tersebut akan ditangkap dan direspon dengan keliru. Untuk menjamin bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik dan benar, maka diperlukannya tersedianya atau terbukanya proses umpan balik. Dalam proses ini, baik pengirim maupun penerima dapat menguji apakah pesan yang disampaikan atau pesan yang diterima memang benar seperti itu adanya. Untuk mengatasi banyaknya masalah dalam komunikasi, American Management Association telah menyusun sejumlah prinsip komunikasi yang dikenal dengan 10 pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama, cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Yang kesepuluh, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk mengerti.
Kesamaan persepsi sangat diperlukan dalam komunikasi, bahkan salah satu tujuan komunikasi adalah menghilangkan kesalahpahaman atau salah persepsi. Oleh karena itu, komunikasi harus dijaga agar senantiasa efektif. Ada 7 faktor yang patut diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan efektif. Yang pertama, kredibilitas. Penyampaian pesan haruslah orang yang dapat dipercaya, tidak pernah bohong, dusta, menipu, dan mengada-ada. Penyampaian pesan harus terbiasa berbicara apa adanya, tidak ditambah atau dikurangi. Andai yang disampaikan adalah berita, patut untuk menghindari opini yang merupakan pendapat pribadi. Yang kedua, kontekstual. Informasi yang disampaikan haruslah berhubungan antara si penyampai dan si penerima pesan. Untuk menyamakan konteks, ada kalanya si pengirim pesan menambahkan terlebih dahulu informasi pembuka atau mukadimah. Yang ketiga, biasnas. Informasi atau pesan yang disampaikan haruslah berisi bukan kabar angin, desas-desus, atau rumor. Yang keempat itu jelas. Pesan harus jelas, tidak kabur, dan tidak berbelit-belit. Harus dihindari pemakaian kata yang mempunyai banyak arti. Apabila tidak bisa dihindari, maka arti kata diinginkan si pengirim harus disertakan di samping kata-kata bermakna ganda tersebut. Yang kelima, sinambung dan ajak. Pesan harus mempunyai kesinambungan dengan pesan-pesan sebelumnya dan dalam kondisi yang teratur dan konsisten. Yang keenam, kapabilitas audiens. Harus disesuaikan dengan kemampuan pendengar, termasuk kesesuaian bahasa dan gaya bahasanya. Penggunaan kata-kata yang lazim digunakan oleh audiens perlu dipelajari untuk menambah kesan akrab atau keakraban, akan menambah rasa ketertarikan penerima pesan terhadap berita yang dikomunikasikan. Dengan demikian, respon atas berita itu akan semakin mudah didapat. Yang terakhir, yang ketujuh, ketetapan media. Pemilihan media sebagai alat penyampaian pesan sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pengumuman kenaikan gaji yang bersifat personal dan individual jangan dikomunikasikan lewat pengumuman yang dipasang dan di papan pengumuman. Karena komunikasi itu penting, maka suatu manajemen itu memerlukan komunikasi yang baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.